Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Adinda Saputri dengan NIM 251606292. Saya berasal dari program studi PGSD. Dengan adanya video ini, saya untuk memenuhi tugas proyek video mata kuliah konsep dasar PKNSD. Di sini saya akan membahas tentang isu sosial, yaitu isu sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni adalah kemiskinan. Saya tidak akan membahas isunya saja, namun saya akan mensimulasikannya di pertengahan video nanti, serta solusinya melalui proses pengambilan keputusan. Pertama-tama, marilah kita bedah apa itu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta akses kesehatan yang layak. Namun, jika ada masyarakat, dia mampu untuk memenuhi itu, namun dia tidak mampu untuk memenuhi keinginan-keinginan dia ataupun segala cita-cita dia, itu belum disebut kemiskinan karena dia sudah mampu memenuhi kebutuhan seperti makan sehari-hari, bajunya juga layak. Kalau hanya untuk tidak mampu membeli segala skincare, segala keinginan dia, itu bukan disebut dengan kemiskinan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kenapa kemiskinan itu bisa terjadi? Di sini ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Yang internal itu adalah di dalam diri kita sendiri. Mau sebanyak apapun lapangan kerja, tapi kalau di dalam diri kita sendiri itu tidak ada niat ataupun sama sekali tidak ada pengetahuan, keterampilan, ataupun segala pembelajaran, itu tidak akan bisa maju. Maupun dia tidak punya keterampilan ataupun niat, tetapi maupun dia tidak punya keterampilan atau tidak pernah masuk ke dalam perguruan tinggi, setidaknya dia punya niat untuk bekerja, itu udah masuk sebenarnya dari faktor internal. Pekerjaan itu tidak hanya monoton oleh orang yang sarjana saja, namun kebanyakan jika walaupun dia sarjana sampai S3 tapi dia tidak mempunyai niat untuk bekerja, dia juga hidupnya juga akan makin merosot dan akan makin miskin. Karena saya ini tidak perlu kerja lah, saya udah punya titel. Dia mungkin karena mikirnya hidup itu untuk memiliki titel dan bukan untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Sedangkan faktor eksternal adalah terbentuknya lapangan pekerjaan, bukan terbentuknya tapi terbatasnya. Nah, di sini udah terbentuk lapangan pekerjaannya, namun masih terbatas. Misalnya ada yang di pelosok-pelosok ataupun di lingkungannya itu kurang dalam adanya lapangan pekerjaan. Di situ juga menjadi faktor untuk menjadi kita miskin, ataupun miskin itu bukan hal yang jelek sebenarnya. Sebenarnya miskin itu relatif, tidak semuanya orang kaya dan tidak semuanya juga orang miskin. Nah, jadi kebanyakan zaman sekarang yang miskin itu orang yang tidak mempunyai niat untuk bekerja, bukan hanya faktor tidak punya lapangan kerja dan tidak punya titel ataupun segala keterampilan, tapi memang dari diri sendiri. Yang paling besar memicu kemiskinan itu dari faktor internal, yaitu dari diri sendiri yang tidak mempunyai niat sama sekali untuk merubah hidupnya ke masa yang akan datang. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan mensimulasikannya gimana solusi biar kemiskinan itu bisa berkurang, dan solusi dan cara-cara selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, simulasi proses pengambilan keputusan. Sekarang mari kita simulasikan bagaimana sebuah lingkungan masyarakat yang mengambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Bayangkan saat ini saya akan menjadi ketua RT. Iya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu RT sekalian. Terima kasih yang sudah hadir pada musyawarah pada siang ini. Agenda utama kita adalah mencari solusi nyata bagi 3 keluarga lingkungan kita yang saat ini masih mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat.
Sesuai dengan asas demokrasi Pancasila, saya ingin mendengar masukan dan pendapat dari ibu-ibu sekalian bagaimana langkah terbaik yang kita ambil bersama. Baiklah, siapa yang ingin memberikan usulan? Apakah ibu-ibu ada yang ingin memberikan? Saya ingin mengusulkan agar kita mengumpulkan uang iuran sukarela setiap bulan berupa sembako untuk membantu kebutuhan pangan mereka. Baik, terima kasih Ibu Ajeng. Apakah ada lagi selain Ibu Ajeng yang ingin memberikan masukan? Saya juga ingin menyarankan agar tidak hanya memberi bantuan makna tetapi juga memberikan modal usaha kecil dari dana kas RT serta mengajak mereka ikut serta dalam pelatihan UMKM gratis dalam kelurahan. Baik, terima kasih atas masukan ibu-ibu sekalian. Baiklah, dari pendapat ibu-ibu semua, kita bisa melihat adanya mufakat di dalam musyawarah kita ini. Jadi, keputusan bersama yang akan kita ambil malam Baiklah, terima kasih ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Dengan adanya musyawarah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu isu ataupun suatu masalah seberat kemiskinan tadi dapat diuraikan jika dalam masyarakat itu bisa berkontribusi atau bisa saling membantu. Dan yang paling penting, kita itu bisa menyelesaikannya dengan demokratis, dengan mufakat, musyawarah bersama. Nah, dari situ nanti bisa ketemu jalan keluarnya, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara, oh ini seperti ini, sebenarnya masalah ini tuh tidak berat. Hanya saja dari antara kemauan dan niat tadi, ketika semuanya ada 3 kelompok yang miskin, ada 2 kelompok yang miskin, semuanya juga tidak menghiraukan mereka. Mereka juga nggak akan bisa maju jika suatu masyarakat juga tidak bisa berkontribusi bersama, saling menghargai, saling menolong. Nanti ada yang itu tetangganya miskin, itu miskin, jangan ditemenin, nanti kita ikutan miskin. Itu tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya seharusnya jika kita tahu bahwa tetangga kita ini kurang mampu, kita harus mengayomi, kita harus membantu, kita harus ikut mencari jalan keluarnya. Nah, teman-teman sekalian, jika dikaitkan dalam mata kuliah PKN, ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika masih ada masyarakat yang berada di garis bawah kemiskinan, itu berarti sila kelima itu belum sepenuhnya berjalan dan belum sepenuhnya lancar ataupun dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're